Halo guys, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Nightcrawler, rilisan tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Louis Bloom yang berusaha mencari kerja untuk menggapai mimpinya menjadi seorang jutawan. Sama seperti banyak pencari kerja lainnya, ia kesulitan untuk diterima bekerja karena banyak perusahaan yang tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Berkali-kali ditolak, Louis akhirnya mendapat ide untuk menjadi seorang reporter TV freelance usai ia melihat seorang reporter TV yang tengah membidik sebuah kecelakaan lalu lintas. Nah, mulai penasaran dengan kisahnya, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Louis. Si Louis ini selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Contohnya saja dia mencuri besi dari pagar untuk dijual lagi. Nah, suatu malam tak sengaja Louis melihat ada kecelakaan mobil di jalan. Dia pun turun untuk melihat kecelakaan tersebut. Lalu di tempat kejadian, dia melihat ada seorang jurnalis yang sementara merekam kejadian tersebut. Kemudian dia bertanya ke si jurnalis tersebut mengenai penghasilannya berapa jika menjadi seorang jurnalis. Tetapi melihat si jurnalis membawa banyak kamera mahal, Louis pun langsung mikir bahwa penghasilan menjadi seorang jurnalis pastilah sangat banyak. Lalu dia pun mendapatkan ide untuk menjadi seorang jurnalis kecelakaan kriminal saja. Dia pun langsung membeli kamera dengan radio scanner polisi. Radio scanner ini berguna untuk mendengar kejadian kriminal terkini seperti panggilan-panggilan darurat untuk polisi. Nah, dari sinilah kisah Louis sebagai jurnalis dimulai. Kejadian pertama, dia mendapat kabar melalui radio scanner mengenai terjadinya sebuah kejahatan. Si Louis pun langsung saja menuju ke TKP. Nah, tetapi ketika Louis ini baru saja menjadi jurnalis, dia pun tidak tahu etika-etika sebagai seorang jurnalis. Dia dengan sembrononya meliput melewati jarak aman. Tindakan si Louis ini membuat para polisi menjadi sangat kesal, tetapi hasil videonya justru dihargai sangat tinggi ketika dijual ke stasiun TV. Setelah itu, Louis merekrut seorang karyawan untuk membantunya meliput. Dibantu oleh rekannya Rick, mereka menyusuri jalanan dan kehidupan bawah tanah Los Angeles untuk merekam peristiwa kejahatan. Bahkan ia merencanakan hal yang mengerikan demi sebuah konten yang kemudian dijual pada eksekutif TV untuk menaikkan rating programnya. Pada kejadian selanjutnya terjadilah perampokan di sebuah rumah. Karena pintu depan sudah dihalangi oleh garis polisi, si Louis ini malah masuk diam-diam lewat pintu belakang dan langsung merekam keadaan di dalam rumah. Lagi-lagi si Louis melanggar lagi aturan sebagai seorang jurnalis. Walaupun begitu, hasil rekaman yang dia buat dibayar mahal lagi oleh stasiun TV. Lama-lama dia makin terlatih untuk meliput sampai akhirnya dia kaya dan bisa membeli sebuah mobil sport yang sangat mahal. Nah, karena si Louis ini sudah semakin sukses, jurnalis yang sudah senior yang dulu menjadi inspirasi Louis mengajak si Louis untuk bekerja sama. Tetapi Louis tidak mau, dia tidak mau melakukan kerjasama karena dengan dia sendiri saja sudah bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tetapi tidak disangka justru di kasus berikutnya si jurnalis senior ini malah mendapat rekaman yang sangat bagus dan tentu hasil penjualannya pun sangat besar. Sedangkan si Louis tidak mendapatkan apa-apa terlebih rekamannya dan malah dia dimarahi oleh stasiun TV. Dari kejadian inilah mulailah keluar jiwa psikopatnya si Louis. Dia merasa sangat jengkel dan kesal kepada jurnalis seniornya itu. Akhirnya secara diam-diam dia mensabotase mobil si jurnalis senior. Louis merusak rem mobil si jurnalis senior tersebut menjadi bolong dan akhirnya mengalami kecelakaan. Kejadian kecelakaan itu langsung Louis rekam tanpa merasa bersalah sedikit pun. Padahal itu kan gara-gara perbuatan dari si Louis sendiri. Scene berikutnya ada lagi kejadian selanjutnya. Lagi mentingin scanner, Louis mendengar ada panggilan dari 991 di radio. Ia pun langsung tancap gas ke lokasi rumah dan lagi-lagi dia mendahului kedatangan polisi. Ketika sudah berada di tempat kejadian, ia melihat si pelaku sementara bersiap untuk kabur. Langsung saja secara diam-diam dia merekam wajah pelaku dan juga merekam plat nomor mobilnya. Setelah penjahatnya kabur, dia masuk ke dalam rumah dan merekam keadaan rumah tersebut.
Setelah itu rekaman kejadian itu dia menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Kalau misalkan stasiun TV tidak mampu membayar, dia mengancam akan menjual rekamannya ke stasiun TV lainnya. Marketing dari si Louis ini sangat luar biasa. Kita beralih ke scene yang lainnya. Karena si Louis mempunyai rekaman wajah pelaku, dia berencana mencari pelaku kejadian tersebut sendirian. Sewaktu dia lagi membututi para pelaku yang sementara makan di tempat makan cepat saji, dia menelepon polisi melaporkan keberadaan si penjahat. Tak lama kemudian polisi pun datang menggerebek penjahat di tempat makan tersebut, dan akhirnya terjadilah baku tembak antara polisi dan penjahat. Sementara itu si Louis tanpa beban secara diam-diam merekam kejadian itu, kejadian yang ia inginkan. Rick, si karyawan, akhirnya tahu kalau rekaman itu akan dibayar sebesar $50.000. Rick meminta hasilnya dibagi dua dengannya. Kalau tidak, Rick akan melaporkan si Louis karena dari awal Louis menghambat polisi dengan tidak memberitahu siapa pelaku dari awal. Nah, ini nih guys, tindakan si Rick ini sangatlah salah karena mengajak si Louis kerjasama membagi hasil penjualan rekaman liputan. Padahal si Louis ini adalah orang yang sangat psikopat. Terjadilah kejar-kejaran mobil antara polisi dan penjahat, hingga akhirnya mobil penjahat pun terbalik di jalanan. Louis yang mengikutinya turun dan memeriksa mobil si penjahat. Dia langsung bilang ke si Rick, penjahatnya sudah mati. Ayo kamu sorot dan rekam. Si Rick pun langsung saja mendekati mobil penjahat dan menyorotnya dengan kamera. Tetapi ternyata penjahatnya belum mati. Penjahatnya masih hidup dan langsung menembak Rick hingga meninggal. Louis pun mengambil kamera dari tangan Rick dan pergi dari sana. Tetapi detektif polisi merasa curiga kepada Louis. Louis pun diinterogasi karena jiwa psikopatnya yang dimiliki Louis. Dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan detektif dengan santai dan dia bebas karena tidak ada bukti yang menunjukkan kalau si Louis ini bersalah. Dan di ending, Louis pun membuat sebuah perusahaan liputan kriminal kejahatan yang cukup besar dengan merekrut beberapa karyawan dan membeli mobil-mobil liputan untuk mengembangkan usahanya itu. Sungguh pengusaha sukses yang menghalalkan segala cara hanya demi uang. Dan sampai di sini film pun selesai. Oke, jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa menyalakan loncengnya agar channel ini terus tetap berkarya dan tentunya bisa terus membagikan konten-konten yang lebih menarik buat kalian semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa, see you next time di alur cerita berikutnya. Bye-bye.